Assalamualaikum Habers. Bersama saya Teuku Farah. Saya Dirga Saputra. Inilah saatnya kita Speak Up. Deng deng deng. Itu kan sound apa? Oke. Bapak Dirga, di tengah-tengah kita ini ada siapa ini Bapak Dirga nih? Iya. Jadi guys, di podcast saat ini kita mendatangkan coach panahan. Coach archery kita ini. Coach archery kita. Mungkin kita langsung tanya saja sama coach Untuk memperkenalkan diri. Siap. Nama nih. Nama. Mulai dari mana terserah. Nama, umur, siapa tahu. Tanggal lahir. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Jadi jangan ya guys. Nama saya Andika Permana Putra. Ya. Saya di sini tadi pelatih panahan di Dahab dan kebetulan saya megangnya basic. Oke. Untuk panahan di sini. Gimana? Gitu. Oh, Itu itu aja cukup. Cukup perkenalan. Kirain masih mau Enggak. panjang lagi. Mungkin Bang Farel silakan menanyakan Bang Farel dulu aja lah. Kita tanya dulu kali ya. Tanya. Dari saya aja dulu pertanyaannya ya. Tanya dulu. Nanti mas saya mah gampang lah. Oke. Habis closing aja. Gini. Jauh. Coach Andika nih, saya ingin bertanya tuh gini Coach Andika, tentang basic-basic memanah itu maksudnya apa ya? Maksudnya tujuan orang untuk manah itu apa? Jadi basic-basic yang harus dipelajarin tuh apa? Ini apa sih pertanyaan saya? Pertanyaan apa sih tadi, Pak? Basic aja nanya. Basicnya memanah itu seperti apa? Oh iya, gitu. Ulang ya. Itu mah terlalu penting. Bodoh banget ya. Ulang, kita Apa? ini mah ceritanya center. Nah, gini Coach Dika, saya mau nanya nih. Basic memanah itu gimana sih sebenarnya Coach Dika? Paling basic dimulainya tuh gimana? dari apa, gimana? Kalau mana yang penting mau dulu ya. Iya niat dulu benar. Itu semua hal mah niat. Iya. Jadi kadang orang tuh kan macam-macam ya tujuannya, mana ada yang memang karena sunnah, Oh iya betul. ada yang karena korban film gitu kan. Betul. Atau memang karena memang iya. Kayaknya lagi rame nih olahraga. Rame nih, memanah. Kebetulan akhirnya agak rame ya manahan tuh. Oh gitu. Kalau biasa gitu dulu kalau orang dateng, nah biasanya kalau kita di sini memang terutama adalah safety sih pastinya. Safety Semua first, olahraga ya? safety. Nah, kita juga udah nyiapin alat-alatnya buat kita ada nyebutnya ada armguard, finger tape, itu alat-alat untuk ngejaga mereka agar Safety tidak itu ya? terjadi apa-apa. Di aman ya. Ingat, safety first guys. Iya. Karena apa? Safety can be fun. Iya betul. Itu. Nah, dan kalau misalnya secara mereka biasanya baru datang sih, nah, kenapa ada kita di sini ngebantu buat teman-teman manahnya nggak asal manah, nggak asal tembak, tapi teman-teman dipastikan posisinya baik, karena kalau nggak baik jatuhnya nanti cedera, nanti kapok manah gitu. Oh, mana tuh bisa cedera ya? Bisa dong, bisa karena Nggak pernah kebayang Iya kan, ya. Nah, itu gimana sih cedera panahan? Cedera. Contohnya Paling yang- banyak deh, yang paling common. paling banyak. yang banyak banget itu kejepret. Ini. Kejepret sama tali itu banyak banget. Padahal kadang-kadang udah pakai armguard nih, udah pakai pelindung, tapi tetap aja masih kejepret. Tetap kena. Biasanya itu posisinya yang salah. Jadi jangan disalahin armguardnya. Ah, berarti posturnya dia untuk memanahnya itu yang salah ya? Gitu guys. Oke Gimana? oke. Bapak Dirga, ada yang mau ditanya itu? Kasih sih kebayang nggak Basic basic-basicnya? yang lebih itu. Ya basic. Kalau misalnya gini nih coach. Kalau di berkuda kan kita ada basicnya itu melanjing dulu. Oh, yang paling dasarnya ya? Belum dia dilepas gitu. Baik. Tapi kan dilepas pun kita tetap menginstruksikan. Tetap kita instruksikan. Nah, kalau di panahan itu gimana? Apakah basicnya tuh pertamanya gimana? Apakah nariknya dulu kah? Iya, dari Apa cara langsung lepas apakah busur? langsung pakai alat Iya, atau nggak pakai alat ya kan kita nggak tahu kan. Nah, itu. Biasanya sih kalau teman-teman yang datang ke sini mau nyoba, memang kita kasih alat. Tapi alat yang kita pakai ini kelasnya belum, ya misalnya kayak ini kan aksesorisnya lengkap. Nah itu kita pakai sebutnya berbu, kosongan aja, kosongan. Terus dengan LBS yang tidak terlalu berat. Nah, Oke. Jadi setiap busur itu punya beratnya sendiri-sendiri. Ininya tuh stringnya itu beda-beda berarti ya? Bukan string, nah ini yang sering salah nih. Nah, itu orang gimana sih? mikirnya, Dia ya, kan so tahu. Ya kan saya mah. tahu guys. Dan saya makanya nggak ngerti, makanya kita nanya. Tahu jangan so tahu. Nah, Makanya saya nanya.
Kalau orang mikir pasti pegasnya itu di tali, padahal sih kalau bukan ya, dari limbs nih yang atas Oh, berarti bawah. dari si ininya nih. Yang Nih. lentur itu talinya Bukan sih dia ininya kuat. ya? Bukan. Jadi pelontarnya di sana. Yang membedakan busur beratnya satu dengan yang lain adalah berat dari si limbs tadi. Ketebalannya berbeda. Berat ininya. Ditarik pas ditarik, Tariknya itu enggak kan? Kaku lemesnya kayak gitu. gitu. Emang tadi bilang-bilang so tahu. LBS itu Dia bilang Jadi so bukan- tahu mah bukan juga yang diangkat, baru tahu. Tapi ditarik. saya orang awam. Iya, betul. Itu waktu orang-orang awam nih. Saya kira tuh LBS itu dari situnya kan. dari ininya malah ya, bukan dari diangkatnya. si ininya ya. Dan bukan talinya ya. Itu namanya apa itu yang itu? Ini limbs. Limbs. Limbsnya. Limbs. Dari limbsnya guys. Limbs. 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 Oke guys, Limbs. limbsnya guys yang buat LBS-nya itu. Nah, itu kira-kira coach kalau buat pemula tuh nah itu berarti kan ada LPS ya? hitung-hitungan tuh Betul, LPS betul, dong, betul. harusnya dong. Paling Kecil. gampang deh, paling enteng. Jadi, ya kalau buat yang udah dewasa sih kita tetap ngasihnya LBS paling cuma 14 LBS atau 16 LBS udah cukup. Oke. Kalau anak-anak bisa lebih bawah lagi. Nah, itu mah archery kids lagi kan, beda ya. Yang financial jadi. Nah itu kan kalau yang buat basic tuh. Nah kalau yang buat kira-kira standar apa ya, kompetisi lah. Kompetisi, ya. oh iya. Mungkin Coach Dika punya settingan gearnya sendiri. Biasanya kalau teman-teman yang udah arahnya kompetisi, range-nya di atas 30 LBS. Wah, jauh ya. Nih ya, dan kalau atlet pakai itu range-nya pasti di atas 40. Nah, Itu mah. sampai 50. Kalau kompon bahkan 60. Maksimal itu 60. Itu mah berat, Berat iya. berat itu mah. Itu kita gini mah. Itu mah kalau yang kita pakai tadi mah apa yang si Samik tuh? Hah? Itu berapa LBS? 18. Itu mah udah berat kita. Enggak sih. Aman. Udah nge-gym ya? Karena kita habis dari hub gym. Itu. Weh, Cuma mah udah lumayan beras. Men, ini mah yang 18 aja kita mah ndredeg enggak gini. sih. Gua masih ringan. Yang 40 coba atlet-atlet itu mah gimana? Ini mah yang lepasnya yang kirinya yang ini 32 nih beratnya. Ini 30-an. 32 ya. Masih menengah lah. Berarti ini buat atlet-atlet yang udah Iya yang udah mulai ikut Bayarin. lomba. Hobis juga sih. Nggak kan. Yang mau ikut lomba. Nah, itu coach. Balik lagi ke gear lagi nih, masalah gear. Lagi, Ya. lagi lagi ya. Tadi apa tuh yang namanya Berbo? Berbo ya. Yang itu yang kosongan. Jadi Nah, nggak gimana ada tuh? nggak ada visirnya, nggak ada stabilizernya, dia kosong. Boleh pakainya hanya pemberat dia biasanya. Berarti saya nanya gini aja. Apa? Jenis-jenis atau tipe-tipe busur. Busur, Busur ini namanya busur, kan? Busur ya? betul. Busur. Nah itu sering kebalik-balik tuh. Mana busur, mana Anak arrow. balik. Iya, benar. Arrow, busur sama arrow. Hmm. Nah itu kebalik-balik. Nah, ini Kebalik. busur yang tajam, anak panah atau arrow. Nah, itu tipe-tipenya. Kalau Ada apa aja? Nah kalau pertandingan itu kan ada kategorinya. Kategorinya itu selain disesuaikan dengan umur, tapi jenis busur tadi. Jenis Oke. busur pertama ada compound. Compound kalau pernah lihat itu dia yang ada Katrolnya. atas bawah. Saya Gitu. nggak tahu, dia mah nggak tahu. Nih, ini di sini nanti Iya. kasih kitanya ya. Dia mah nggak tahu. Selanjutnya Saya kan nggak tahu ini. recurve. Nah kalau olimpiade saat ini hanya recurve aja. Recurve tuh yang kayak gini? Seperti ini. Lengkap aksesorisnya. Nah, si Berbo tuh nggak pakai si Nggak alat pakai itunya. aksesoris ini nih. Jadi ya, bidiknya nggak, ini kan alat bidik. Nah, Berbo itu nggak pakai alat bidik, pakai alat bidiknya ujung anak panah. Oh, ngeliatnya. ush. Oh, itu ada apa? Alat bidiknya. Kayak keran bisa. ini mah. potongannya. Kayak keran mah kalau bahasa kita mah kayak keran. Jadi kalau misalnya habis recurve, nah kalau kompon tadi pertandingan jaraknya 50 meter, Oke. targetnya diameternya kurang lebih kita nyebutnya 86 ring, 80 cm. Nah, kalau karena 6 ring paling cuma 50 cm. Kecil berarti? Iya, kecil. Nah, kalau yang recurve ini diameternya 122 cm. Nah, lebih yang besar. Oke. Nah, tapi jaraknya 70 meter. Itu yang paling common digunakan di Indonesia. Iya. Dua alat panah itu. Enggak, ada lagi. Ada Nah, lagi? Nah, standar nasional kita nyebutnya yang kayu. Yang kayu tapi lengkap. Nah, ini di luar itu negeri nggak ada. Beda lagi namanya. Iya, standar nasional. Sebenarnya kalau dibilang recurve itu recurve, tapi di luar negeri tuh nggak ada sebutan standar nasional. Di Indonesia aja. Jadi namanya standar Standar nasional. nasional. Berarti in materialnya kayu. Kayu Cuma semuanya boleh pakai aksesoris full ini. aksesoris. Itu di Indonesia doang ya. Bisa aja.
Enggak ini mah enggak ngerti. Nggak ngerti ya? Ini mah biar ngomongnya jangan pakai bahasa archery kan. ya gini kan biar kita mengerti bahasa-bahasanya. Ini mah apa sih? Tadi kayu apa? Ininya Bahan nih. materialnya kayu. Tuh. ya. Itunya kayu. Kan yang kita pakai tadi mah yang kayu Semua tuh, kan? men. Nah, itu dia. Semua. Disebutnya standar Disebut. nasional. Kalau pakai gear Kalau ini pakai nih. gear yang aksesorisnya. Kalau yang barebow tadi mah kita barebow ya kan? langsung. Jadi kalau barebow itu Barebow. mau bahannya kayu, mau bahannya metal, Kalau nggak pakai aksesoris, barebow nyebut. barebow. Nah, kalau udah gini, Recurve. Recurve maksudnya. nah itu recurve gua nggak ngerti. Ini kan makanya kita mah baru ngerti di sini juga. Ini baru ngerti. Recurve. Ini mah dijelasin sekali paham. Makanya penyimak. Iya ya, gitu ya. Gimana sih? Tapi di Indonesia itu tadi spesialnya ada yang kayu, cuma boleh pakai aksesoris Aksesoris ini. itu standar nasional. Cuman di Indonesia doang. Iya. Oke. Kalau di luar sebutnya recurve sebutnya. Oke. Ada yang mau bertanya nggak? Sama diri kan nih? Nah soal gear mah ini udah semua nih berarti ya. Udah kebayang lah ya. Udah kebayang. Mm-mm. Yang dari yang basic sampai yang pro-nya nih. Iya. Kok gua lagi sih lah yang nanya? Tadi mah yang tiba-tiba bahasa saya. Iya. Oh, iya. Nah sekarang gini nih coach, di The Hub Indonesia ini untuk panahannya itu programnya itu seperti apa? Maksudnya apakah bisa sampai ke nasional kah? Mm-mm. Apa hanya nasional doang kah? Atau mungkin hanya latihan doang atau gimana-gimananya? Mungkin bisa dijelaskan. Betul. Ya, jadi Ya. oke. Udah. Jadi kalau kita baru datang, belum pernah makan sama sekali, kita ada kelas basicnya. Buat teman-teman yang mau nyobain, Oke. di sini pun teman-teman nggak perlu bawa alat dulu, nggak perlu beli alat dulu, semua udah kita sediain, Disediain. tinggal datang, bayar, Bayar. nanti kita Pulang. Iya. latihan dulu. Pulangnya apa tuh? Pulang mana? Pulang fokus. Wah, pulang Nah, fokus. kita- pertama sih gitu yang ada kelasnya nyobain dulu, trial, terus ada juga kelas basicnya sendiri. Kita programnya seminggu 2 kali, sekali pertemuan 2 jam. Lama ya? Lumayan lama, karena tadi mana itu kan olahraga kita bisa bilang repetisi lah. Olahraga sabar. Sabar betul, sabar juga ya. Betul. Iya. Nafas. Benar. Betul. Setuju Nah, saya. Kalau nggak sabar banyak kan. Nah, apalagi yang pemula ya. Mm-mm. Kayak mana tuh kayak nembak. Iya, ngasal ya. Tapi nggak mikirin tekniknya bagaimana. Inspire itu mah Bapak. Iya. Nggak mikirin gerakannya gimana. Posisi gimana. badannya seperti Nggak pertanyaannya, apa. Terus nggak kuning-kuning kok. Gitu. Iya. Langsung gitu. Nah ini berarti yang banyak cedera tuh yang seperti Yang ini. seperti itu. Makanya guys, itu makanya kalau kalian mau memanah tuh jangan cuma memanah. Iya, harus ada. Belajar, tahu harus ada ilmunya. ilmunya. Betul. Sebenarnya segala sesuatunya seperti itu Betul. sih guys. Itu Apalagi di sini kan kita menyediain coach. Oh iya betul. Jadi jangan lanjutkan. Oke, boleh Oke, dilanjut lanjut ya. Coach. Nah, tadi itu basicnya. Nah, kita juga ada kelas advance-nya. Nah, kebetulan di sini kita ada atlet nasionalnya, bahkan internasionalnya ada. Ada? Ada. Punya? Itu kita itu, ya. Oh, coach Yoyo Iya, ya, iya, coach benar. Yoyo ya. Itu udah Internasional internasional. adalah. Guys, di sini ada coach internasional. Buat Iya. kalian yang nggak tahu coach Yoyo nih, Kita muncul karena kita dibawa di sini kan ya. das tuh coach Yoyo di sini. Yoyo. Bisa juga dari sini nih. Das. Coach Yoyo. Jadi kecil juga bisa ini mah nih. Di situ coach Yoyo nih. Editor kerja kamu. Ya, lanjut Nah, coach. dan beberapa atlet kita yang di sini juga ada Mas Platda. Platda, oke. Ada yang Platda DKI karena kita di Cibubur sebetulnya nih. Iya, iya. Pertengahan. Iya, Iya. ada Platda DKI, Bisa Jabar. ada Depok, ada Iya. Jabar, kayak gitu. Banyak deh. Sorry, gua potong nih. Nah, yang pelatda ini kan berarti pelatihnya dari kita. Iya. Atau dia bawa pelatih Jadi sendiri? gini sistemnya mereka latihan di sini. Nah, nanti mereka bawa daerah juga. Nah, biasanya juga teman-teman kayak gitu seringnya. Mana ya? Oke. Bekasi Iya, misalnya. betul. Kalau Bekasi, Ntar aja di Enggak sih. Mati ya miknya ya. Ini gini aja Gini kan. aja. Iya. nggak apa-apa. Nah itu masalah terakhir apa sih? Nggak, udah, nggak usah itu, Bekasi. Oh nggak bisa ya. Bekasi mah nggak bisa dulu kali ya. Nah, ini maksudnya mau kemarin jauh. Berpaginya bagaimana itu? Itu mah nggak tahu. Saya mah orang kuda. Enggak sih, tadi kan bahas-bahas internasional. Soalnya saya mendengar desas-desus kemarin nih HS-nya sempat ke Taiwan Oh tuh, iya Mas. betul. Teman-teman HSA ada yang ke Taiwan dan dapat medali juga di sana. Dapat medali. Tuh. Guys. Heeh. Kalau kalian tuh mau bertanding yang tarafnya internasional, dapat medali,
nggak usah bingung lagi latihan di mana kan. Bukan nggak usah bingung lagi. Mau kemana lagi? Mau kemana lagi selain latihan di sini? Selain di sini makan. Udah jelas. Google Maps mah udah jelas. Udah jelas. Archery. Wisata panahan dan berkuda. Kuda. Itu udah jelas. Jangan udahlah. Kita mah udah nggak level yang Nggak boleh Lil. nggak boleh ya. Cuma ya. gitu nggak boleh itu. Enggak maksudnya udah. Udahlah. Nah, coach saya tadi sempat dengar yang masalah tadi nih bahas yang latihan nggak kuning nih. Nah itu tuh coach saya soalnya pernah dengar bahwasannya tuh nggak harus kuning. Gitu. Nah itu kalian ngerti nggak sih nggak kuning tapi nggak harus kuning. itu dia. Nah ini tolong coach. Lu harus kasih tunjuk dulu. Iya sih. Takutnya kuning. Iya ini targetnya nih. Kuningnya ini. Nah, itu soal itu coach. Nah, jadi biasanya orang berpikir adalah kalau manah itu yang bagus adalah kena target tengah gitu. Si kuningnya itu. Iya, Ya? walaupun memang benar. Benar. Tapi nggak sepenuhnya benar. Oke. Nah, jadi yang perlu dibentuk dari teman-teman, yang pasti semua olahraga dimulai dari fisik dulu. Nah, Oke. fisiknya masuk, teknik. Nah, tekniknya sudah masuk, baru main alat. Oke. Nah, dibilang tadi nggak kena, jadi mindsetnya harus dirubah, bukan kena kuning dulu, tapi gimana penembakan kita hasilnya konsistensi. Nah, Oke. misal kita ngelihatnya kuning, tapi kenanya biru, nggak apa-apa. Tapi biru Biru terus. semua sama di tempat yang sama, berarti konsisten. Untuk kenain kuning itu gampang. Grouping itu Iya, itu namanya, namanya Coach, ya? grouping betul. Nggak tahu apa. Baru mau ngomong udah Ini dipotong. potong. Setidaknya mereka juga kelihatan Itu gitu ya. Ulang. Iya. Yang ngomong Grouping. Nah iya. Ngerti juga ya ternyata ya. Berarti yang bagus yang Nah, jadi konsisten seperti itu. konsisten dulu, nanti berikutnya bisa kita adjust bidikan atau Oke. tadi pakai vision tadi. Oh, Ini lihatnya nih. kemana, kita adjust sampai akhirnya kita nggak lihat kuning kena kuning. Nah, jadi yang pertama mindsetnya adalah konsistensinya dulu dalam posisi. Oke. Berarti ketika udah konsisten terus ke situ berarti at least posisinya udah benar. Bagus. Karena nggak ada perubahan. Tinggal dirubah ngebidiknya aja Aja, gitu ya. betul. Bener sih. Kurang lebih seperti itu. Itu guys. Jadi Nah, nggak salah-salah. Saya mah tadi nyoba nggak konsisten, kenapa ya? Mau mah. Lalu makan hidupnya juga nggak konsisten. Karena baru itu mah. Karena kita kan mana musik kebiasaan gitu. Bener. Kebiasaan. Masalah memori. Betul. Betul. Ya bukan mana aja ini mah. Semua hidup. Semua hidup kita mah harus konsisten. Ini mah curhat ya. Jadi curhatan temen saya. Apa Langsung sih? dilempar ya. Udah, enggak lagi. Ini bahas siapa lagi ya, Kak? Ini gua munculin orang kayak Siapa lagi sih orangnya? Itu mah apa sih? Gimana? Apa sih dia mau dibahas apa lagi ya? Udah guys. Berbanding enggak sih? Bisa itu. Mau nanya apa coba Mit? Siapa mau nanya ini? Tadi Ada udah. dari sini, ada dari belakang. Gini aja kali ya, balikin lagi kali ya. Nah gini coach, selama jadi coach nih, mungkin ya banyak, apalagi coach untuk basic nih. Nah orang-orang basic itu biasanya yang suka apa ya, ngeyel lah. Kalau dikasih tahu itu seperti apa, tapi dia tetap dengan keras kepalanya. Pendiriannya dia Nah, itu ya? Harusnya dirubahnya itu seperti apa dan banyaknya itu karena apa? Iya. Bingung ya? Gini sih, Bingung ya? enggak sih. Jadi biasanya sih mereka tadi nggak sabar, terlalu terburu-buru, pengennya bagus, tapi nggak lewat proses. Akhirnya Oke. jadi pokoknya nembak aja nih. Betul. Nembak aja, padahal dia kita nyebutnya rilis ya, melepasnya kemana-mana, Oke. kemana-mana, terus pengen buru-burunya busurnya beratnya tinggi. Nah, selain itu kita sama lah, egonya lah, LBS. Itu mah kalau bahasa halusnya mah ini nggak sih Coach? Sotoy. Betul, lebih. Atau kadang-kadang itu ya. Kasar itu. Itu orang-orang sotoy. atau kadang bisa datang kayak ini segini doang jaraknya mas. Ya. Apa itu ada Coach? Banyak. Banyak. Itu mah kayak gue ya. Cuman 10 Enggak, tapi biasanya kayak gitu itu orang-orang yang kayak gitu pas nembak itu Iya, biasanya kita diemin dulu aja. Sampai Sampai dia mentok nih. nanya, kok Nggak kena-kena bisa ya? Gitu. Oke, kita mundurin dulu ya. Gitu. Baru kita kasih informasi. Maksudnya biar intinya mereka tuh karena belum ngerasain aja. Oh ternyata berat ya. Oh ternyata susah ya. Lebih ke situ sih. Tuh guys, jadi kalau untuk yang mau melatihan apapun itu, panahan, berkuda, gym,
Jangan cotoy guys. Itu jangan sotoy. Semua tuh ada ilmunya. Jangan sotoy. Itu aja. Gitu. Oke. Nah, gini coach. Ini saya mau nanya nih coach. Kalau untuk program di hub sendiri nih untuk sampai bertanding lah level ya bertanding lah, nggak internal atau nasional, itu apa yang disiapin sama hub untuk ke level itu coach? Kalau di sini latihannya coach. Kalau latihan di sini ya, kalau kita arahnya bertanding dulu ya. Karena Iya, bertanding bertanding. pun kelasnya kan ada yang Ya, beda-beda lah. Ada yang internal, ada yang memang open aja. Iya. Nah, karena tadi kita bilang di sini juga kita nyediain alat, sebenarnya teman-teman yang latihan di sini pun masih bisa pakai alat kita saat bertanding. Masih bisa. Bisa. Ini saya baru tahu. Ada sewa ini, Iya, ada betul, sewanya. betul. Saya mau Iya, jujur, gitu. baru tahu ini kalau ini saya. Soalnya setahu saya biasanya kan harus punya gear sendiri. Sebenarnya memang gitu, karena memang mana kan personal ya. Tapi balik lagi, kalau anak-anak itu cuma kayak kita jatuhnya ke pemula sekali ya, pemula Oke. sekali. Jadi memang busur yang kita pakai memang untuk berduaan seringnya buat anak-anak kecil. Ya, tapi pengen lomba nih, pengen ngerasain vibe-nya bagaimana. Bisa sewa dari kita. Gitu. Bagus itu Bisa guys. juga. Jadi kalau arahnya bertanding, range-nya baru latihan paling nggak sih minimal sekali 3 bulan. Dan latihannya harus konsisten ya. Jangan Oke. bolong ya, susah juga kayak gitu. Nah, kira-kira tuh butuh waktu berapa bulan tuh coach untuk bisa sampai compete gitu? Compete. Kalau tadi kalau main berbu aja 3 bulan. 3 bulan tadi. itu tadi. Tapi kalau mainnya kita bicaranya recurve, kompon, itu ya mungkin setahun ya. waktu yang Udah lebih panjang lama gitu lagi. aja. Itu apa itu liker? Recurve itu ini Erik kata Nih, tadi. jelasin lagi. Mau capek jelasinnya, ini Riker. Kompon mana nih, kompon nih. Nah, itu kompon nih. Nah ini kan 3 bulan nih untuk menuju ke compete nih. Nah dalam 1 bulan itu rutinitasnya dia untuk latihan itu harus berapa Yang hari dimaksud lah. jangan bolong-bolong. Seminggu Iya. itu berapa hari? Kalau yang di sini kan kita bikinnya sebulan 8 kali pertemuan, seminggu 2 kali. Nah ya, ya seminggu 2 kali. Ya paling enggak ya, itu terpenuhi. Tapi soalnya memang sebenarnya aslinya itu teman-teman yang memang sudah ke area klub, ujung-ujungnya bisa seminggu 4 kali atau 5 kali. Nah, tadi balik lagi. Nah, di sini juga yang berlatih di sini pastinya kita akan kasih masukan nih buat latihan di rumah udah pasti. Latihan fisik udah pasti gitu ya. Kalau fisik sebenarnya nggak usah di rumah, kita ada di sini. Iya juga bener ada benar. Kamu bahas yang latihan di rumah. Latihan di rumahnya gimana cara Oke. coach? Banyak ya. Kalau manah ini kan sebenarnya olahraganya bukan yang membesarkan otot ya, hanya menguatkan. Nah, kita bisa pull up, push up itu biasa. Atau sekalipun dumbbell nggak perlu berat-berat tapi repetisinya banyak. Nah, konsepnya gitu. Jadi bukan yang berat tapi yang banyak aja seperti itu. Nah, atau kita bisa pakai resistant bands, ditarik. Oh, yang karet itu ya? bisa juga. Iya, iya. Nah, itu buat di rumah bisa dilakukan itu. Ataupun sekalipun ada busur, boleh nembak misalnya 5 meter atau 3 meter udah cukup. Kita nyebutnya blind shoot. Nah, Oke. buat penghafalan si badan tadi. Si posturnya tadi itu ya, posisi badannya seperti Iya, apa soalnya gitu. kalau misalnya udah sebenarnya kayak seminggu tuh nggak latihan tuh pasti udah beda lagi. Iya, iya sih. Kayak gitu. Apalagi terpuasa nih. Sebulan ada latihan kan. Puasa kita kan mau ngadain event kan. Ada juga kan itu? Event panahan kan Ada Ramadan. udah di share kan. Udah ada. Nggak tahu. Ada panahan juga ada event. Ada orang flyernya naik. Playernya ada kok. Itu bukan player kita apa ya? Bukan ya? Bukan, yang lain kali. Ini kayaknya kita ya. Februari adanya. Februari nanti ada Raptor Tanggal? 9 Februari. Belum puasa. 2 minggu lagi ya? Iya dong. Tapi itu mah flyer siapa ya yang Ramadan? Dia mah udah shopping. Oke, gini aja coach. Saya kira mah cukup ya. Cukup. Kalau obrolan soal panahan ini mah kira-kira udah cukup ini. Biar pada datang aja ke sini. Biar Iya. orang mah pada datang. Nah, itu mah caranya gimana coach? Datang ke sini tuh tinggal datang ngobrol langsung mana? Apa harus ada booking dulu segala macam? Kalau di panahan sih nggak perlu. Nggak perlu. Nah, kita langsung datang aja bisa ke kasir mau main latihan mau ajak kita aja. Nah, sebut aja sih. Berarti slotnya nggak pernah penuh nih. Slotnya
biasanya sih sebenarnya kalau misalnya kayak Sabtu Minggu itu kan kelas pagi. Nah, paling yang kosong bisa siang atau sore yang aman buat umum ya. Aman buat Berarti umum. aman ya. Selama siang ke sore itu aman. Itu kalau di weekend. Di weekend. Kalau di Weekday weekdays aman. mungkin aman. Weekday Ya. aman. Aman terus poin. Lagi pula lapangan kita mah. Ada Gede dua. juga. Ada dua. Cuman kan ini mah masalahnya coachnya nih. Buat coachnya untuk 100 orang. Iya benar sih. Ntar mah pusing Benar. sendiri. Itu mah benar. Malah mana orang. Nah, buat kalian yang mau nanya-nanya harganya juga mah nanti nih di sini nih. Set. Nih. Ya, mau dipindahin kan nih? Nggak bisa. Nggak bisa. Coba lempar kayak gue. Nih harganya nih. Nah, ini nih harganya. Itu. Tenang aja. Ya, kita udah ada price listnya nih sama coachnya nama-namanya. Iya ya itu mah Bercabang. Di bawah apa Di sih? bawah batu nisan ini. Bukan. Nyanyi itu kan. Di bawah Apa sih? Udah di bawah. Tadi mah kita udah bahas lumayan panjang nih dari yang posisi segala macam coach. Ini mah kalau nggak keberatan saya boleh minta contohin nggak coach? Contoh ajarin kita lah. Cobain aja dulu. sebenarnya posisinya aja nih. Posisi yang bagus lah, caranya gimana gitu. Oke, siap. Nih, gini guys ya. Buat kalian yang mau nanya-nanya bisa tanya di kolom komen. 3, yuk. Jadi megangnya yang terakhir di sini. Posisinya bahunya nih, santai, relax, jangan naik. Oh, bahu ini tuh malah relax. Iya, baru masuk. Dia masuk sampai sini. Nah, posisi ininya gimana? Betul. Posisinya dia masuk. Jadi kalau misalnya saya contohin, maaf. Kalau kita visualisasiin nggak pakai busur, kita kayak orang ngerpangin tangan, kayak gini aja, yang ditaruh sini. Nah, dia jadi agak naik. Nah, ayo dia agak naik. Tapi jangan tahu. Ini misalnya gimana? Dimasukin. Nah, ini udah. Jadi nyantai, nggak boleh bahunya naik atau tangannya melintir ya. Kurang gitu. Kita coba tarik. Nah, tadi kan udah narik tuh kurang lebih yang busurnya UDS-nya 18. Nah, sekarang coba ini kurang lebih 30 ya. 30. Hampir 2 kali lipat. Sedikit oke. Pegang. Nah, ini begini nyantai, siap masuk. Berat ini. Gak nyampe ini mah belakang. Gak nyampe. Ini mah bisa kan sedikit. Gak nyampe ini mah. Ini mah apalagi saya. Apalagi Apalagi saya ini mah. Lo mau drag deck pasti Le. Ini mah pasti. Lihat guys. Rek banget gini. Wih, ini mah bisa tuh. Drag deck. Oh. coba acting aja dia. Nah, Drag deck. Kurang lebih seperti itu gambarnya guys. Cuma ini mah ini nggak rekomendasi buat pemula ini. Nanti yang lepas yang ini. Ini terus ini yang Iya. Ayo guys. Oke guys. Nah, ini mah kita balik lagi ke closing. Assalamualaikum. Kayak